Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hamba Allah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dengan misi membebaskan manusia dari perbudakan antar sesamanya. Mengapa? Jawabannya adalah agar manusia merdeka dan tidak saling menjajah. Itulah sebenarnya mungkin para pendiri bangsa dulu menyusun ideologi dan konstitusi kemerdekaan kita dengan kalimat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Namun ada sesuatu yang unik dalam konteks kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan bahwa beliau diutus untuk menjadikan manusia berakhlak mulia, akhlakul karimah. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Karena itu risalah ini dasarnya memang adalah akidah. Aturan-aturannya terangkum dalam syariah, tetapi hasil akhirnya adalah akhlak. Rasulullah sendiri yang selalu disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan sebagai orang yang berakhlak tinggi dan agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad, benar-benar berakhlak luhur, tinggi, agung. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Ternyata inilah memang puncak dari tujuan risalah kenabian itu, yaitu menjadikan manusia berakhlak mulia. Dengan akhlak mulia itu, manusia bisa menghargai manusia lainnya, bisa memahami keadaan manusia lainnya, bahkan membantu manusia lainnya. Tentu ini berarti bahwa tidak ada manusia yang berakhlak yang akan menjajah manusia lain. Dengan kata lain bahwa manusia yang masih suka menjajah dan masih suka membodohi orang lain, itu berarti dia tidak berakhlak. Manusia jahiliyah dan manusia yang menjadi musuh bagi kemanusiaan itu sendiri. Namun tentu pada hakikatnya yang dimusuhi bukan manusianya itu sendiri, akan tetapi kejahiliannya, kebodohannya, itulah yang harus diberantas. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, memberantas kebodohan dan menanamkan akhlak mulia, itulah tujuan risalah. Dan bukankah itu berarti juga tujuan pendidikan yang sebenarnya? Oleh karena itu, pendidikan haruslah difokuskan pada hasil yang sebenarnya, yaitu menjadikan peserta didik berakhlak mulia. Sekali lagi, inilah tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah membentuk akhlak yang mulia. Bukan hanya proses transfer of knowledge, apalagi hanya transfer of information. Saat ini, manusia tergerus dengan informasi atau tergerus arus informasi. Bahkan masyarakat yang disebut modern saat ini adalah yang melek informasi dan disibukkan dengan teknologi informasi. Mereka yang tahu banyak informasi dan sibuk dengan teknologi informasi, itu yang disebut saat ini sebagai well educated. Nah, hamba Allah yang mulia, inilah tragedi zaman ini. Pendidikan hanya dimaknai sebagai membuat peserta didik mampu melakukan ini dan itu secara teknikal dan memahami berbagai persoalan sebagai objek kognitif. Sehingga ada pihak-pihak yang berpikir bahwa pendidikan bisa dilakukan dengan jarak jauh, dengan teknologi komunikasi dan informasi. Dan bisa jadi peserta didik disebut lulus dalam pelajaran-pelajaran yang ada hanya dengan kemampuan menjawab soal-soal yang diberikan dari jarak jauh. Apakah dengan begitu tujuan pendidikan dianggap sudah tercapai? Tidak. Hamba Allah yang mulia, akhlak mulia tidak bisa dibentuk hanya melalui komunikasi informatika, tetapi akhlak mulia hanya bisa dibentuk melalui interaksi antar personal yang tentunya tidak hanya berisi pengetahuan, tetapi juga ada aspek emosional, aspek spiritual, dan aspek keteladanan.
Inilah yang tidak tergantikan. Kita tetap perlu tradisi pendidikan seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para salafus soleh terdahulu. Barangkali itu yang dicoba diterapkan di dalam model pendidikan pesantren saat ini, atau yang juga sering disebut dengan boarding school. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.